memang keadaan itu kan beda di Indonesia sama di Luar. sini overnight bisa jadi chef gitu. Nah, itu yang membeda. Anak kecil bisa megang bis hotel juga dianggap chef gitu. Iya. Jadi memang makna pengenalan itu beda. Halo teman rasa, jumpa kembali dengan saya Cak Tom di Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, teman rasa pasti udah kenal lah. Beliau ini tokoh suhu, chef di Indonesia, bukan hanya chef lah saya pikir, kuliner Indonesia dengan segala prestasinya dan semangat beliau untuk menduniakan rasa Indonesia. Selamat malam Om Selamat Will. malam. Sehat ya Om ya? Cak Tom. Cak Tom. Wong Surabaya. Surabaya, Waduh, asli. pantes. Oke, Om Will ini sebagai seorang ahli kuliner menguasai seni masakan Eropa maupun Asia. Dan pendidikan atau keterampilan dan pengetahuan beliau dalam hal masak-memasak ini tidak hanya diperoleh dari pendidikan formal tetapi juga berguru langsung dengan para pemilik warung, pelaku usaha UMKM di pinggir jalan hingga penyaji restoran berkelas atau berbintang di hotel-hotel berbintang. Om Will sering melakukan perjalanan ke berbagai tempat di Indonesia untuk berinteraksi langsung dengan tempat di mana masakan itu berada, penjualnya. Karena memang kalau bicara kuliner itu bicara tentang culture ya Om ya. Iya. Kita harus memahami Itu juga. budaya. Betul, itu budaya sehingga kita harus mengenali juga kultur budaya dari masyarakat di mana masakan itu disajikan. Makanya ada di pepatah di China, tell me what you eat, I tell you who you are. Wah, keren banget Gitu. itu ya. Kalau Anda kerja memang hidupnya makan rumput, kan enggak gitu. Indonesia ini kan kalau lihat makanan kan sophisticated banget. Iya. Jadi diri kita ini adalah apa yang kita makan. Gitu. Ngomong-ngomong, terakhir baru dari mana nih Bang? Tempat mana yang Om kunjungi? Saya baru pulang ke sebulan saya di Sydney. Sydney? Kebayang di Sydney dan Oke. beberapa hari di Melbourne. Apa yang lagi dikerjakan di sana Om? Saya tuh udah 2 tahun membina satu restoran namanya Garam Merica di Melbourne. Garam Merica. Ya, khusus konsep seperti warteg, nasi bungkus. Nasi bungkus. Ya. Loh, nasi bungkus mendunia. Okay. Jadi setelah 2 tahun banyak orang itu hand carry dibawa ke Sydney apa gitu tuh. Akhirnya ada investor. Yang melihat potensi itu ada. Dan saya memang bertahan bahwa ini ke depan harus nasi bungkus. Karena labor cost tinggi. Keunikan budaya ini kita harus tampilkan. Jadi penyajiannya benar-benar otentik. Nasi bungkus. Pakai daun pisang. Pakai daun pisang. Enggak sulit nyari daun pisang di sini. Import. Tapi itu faktor yang enggak dari Indonesia. Dari Thailand, dari Vietnam. Impornya. Ini peluang teman rasa untuk mensuplai daun pisang ke Australia. Ya, tapi di Indonesia juga penggunaan daun pisang juga tidak bisa seperti dulu. Ya. Lahannya jadi berkurang. Jadi kebun beton sekarang. Menarik sekali. Kita juga tahu Om Will ini sempat waktu itu endorse mempromosikan rendang ya Om ya, bersama dengan Gordon Ramsay waktu itu, dan saya melihat videonya itu di apa waktu itu? Net Geo. Atau YouTube juga ada kalau misalnya. Menarik sekali. Jadi bagaimana kalau nggak ngomong rendang sekarang ya Om? Kemarin
Menpar juga sempat mengunjungi yang di Bulgaria. Rendang produk Bulgaria itu. Dan sekarang juga pemerintah sedang punya program untuk Indonesia Spice of the World itu. Mendorong resto Indonesia di berbagai belahan penjuru dunia lah, kurang lebih seperti itu. Itu angan-angannya dengan tujuan kata Pak Menteri diharapkan 2024 ada 4.000 rumah makan Indonesia di seluruh dunia. Itu kita lihat saja. Karena membuat satu restoran di luar negeri susah ya, minta ampun. Berat. Kita dulu pernah ngobrol ya Om di Badan Ekonomi Kreatif. Dulu kita ngobrol tentang bagaimana kita mau mendorong pembukaan resto Indonesia di luar negeri. Waktu itu saya punya program untuk pembiayaan resto National Interest Account. Ini lagi dibahas hari ini. Memang apa tuh masalah labor, masalah apalagi mau cari koki Indonesia kan sudah nggak bisa dipertimbangkan itu. Karena tidak semua misalnya koki yang benar-benar ahli kan tukang soto. Nggak mau juga pindah Loh ya mana tahan nggak di situ ya toh. Dingin, begitu kena dingin kangen rumah. Gitu. Nah, jadi ini yang saya implementasikan program Spice Up the World. Jadi semua bumbu ekspor dari Indonesia. Memang itu harus disiapkan rantai nilai, rantai pasok mulai dari. Pemasokannya nggak ada masalah. Santan juga dari Indonesia. Karena saya tetap pakai patokan kalau bikin rendang, masak rendang itu merandang, santannya itu harus Indonesia. Santannya harus Indonesia. Kelapanya juga harus dari sini tentunya. Kelapanya dari sini. Karena bahasa Jawanya blondonya tebal. Jadi kalau bikin rendangnya nggak telanjang rendangnya. Bold gitu ya rasanya. Bold and creamy. Dan harus creamy. Untuk di luar negeri. Ini kita lagi rintis untuk produksi di Australia. Menarik. Sedikit setback nih tentang Om Will. Saya panggilnya Om. Dulu apakah memang punya cita-cita untuk jadi chef atau ini atau itu? Saya kan orang jalanan. Streetwise. Sekolah drop out. Jadi kan semua dipelajarin. Saya dulu di radio, pernah di periklanan. Saya radio di Surabaya cukup lama gitu. Zaman tahun 70-an. Saya belum lahir tuh. untuk siaran seperti zamannya El Sinta sekarang itu. Saya suka hal-hal yang entertaining. Radio itu juga begitu. Kalau zaman dulu saya kan Anda meminta kita putar gitu. Jadi AMKM. Telepon. Zamannya nggak ada handphone. Telepon minta lagu ini untuk Anda meminta kami memutar untuk pacar untuk apa zaman itu kan. Itu salam kompersa gitu. Dan responsif. Langsung. Orang kalau dengerin program yang bagus, dia langsung bilang bagus. Makanan juga sama, nggak ada orang bilang makanan enak terus dia bilang ngomongnya tahun depan. Kan nggak ada, dia langsung. Itu salah satu lah. Karena yang memang namanya orang drop out dan segala macam dikerjakan. Hanya memang saya sampai sekarang kasih tahu yang muda-muda, fail is not a failure. Gitu loh. Selama kamu punya tujuan yang tulus, pasti ada jalannya. Fail is the way to success. Baik, menarik sekali. Jadi nggak pernah pendidikan formal untuk chef ini, semuanya nggak ada sekolah chef tuh, nggak ada sekolah chef. Sekolah untuk cook, untuk bisa memasak. Tapi judul chef itu nggak ada. Itu bukan juga sebuah certified
profesional gitu? Enggak bisa disertifikasi, itu Oke. pengalaman Pengalaman ya, ya. yang Reputasi juga reputasi. sebenarnya harus reputasi. Reputasi artinya masyarakat lah Yes, yang memberikan kita nggak nyebutkan pengakuan. kita nggak menyebut diri kita chef. Oke. Orang lain yang Orang harus lain. menyebut karena pengakuan. Dia memimpin satu restorannya berhasil, Iya. dia jadi ternama. Oke. Seperti nama-nama yang banyak kita dengarkan di luar negeri. Oke. Karena memang keadaan itu kan beda di Indonesia sama di Luar. sini overnight bisa jadi chef gitu. Nah, itu yang membeda. Anak kecil bisa megang bis hotel juga dianggap chef gitu. Ya. Jadi memang makna pengenalan itu beda. Ya. Pengakuan ya. Ini pengakuan. Sama kayak kiai juga gitu. Orang bisa sekolah di pesantren gitu ya. Tapi untuk menjadi diakui sebagai seorang kiai itu kan satu hal yang berbeda. Gitu ya. Diakui nama nyebut sendiri kan beda. Iya, betul sekali. Menarik sekali ini, Om Will. Nah, kemarin kan pada saat kita punya hajatan G20, kan Om Will nih yang dipercaya untuk mengadvise, mungkin juga mengcurate menunya ya. Mungkin bisa diceritakan tuh Om, pengalaman dan apa saja yang menjadi pertimbangan Om Will ketika kemudian menyusun atau mengadvise Nah, menu. memang kebetulan saya lumayan sering ditunjuk untuk itu sejak tahun 2000-an. Okay. Kalau dengan Presiden Jokowi saya udah 3 kali di luar negeri. 1 kali di Washington, 2 kali di Korea. Jadi pakemnya saya tahu, yaitu salah satu adalah food safety. Food safety, ya. Apalagi kepala negara. Ya, food safety itu selalu ada, bukan kita nggak ujuk-ujuk nyodorin menu gitu, tapi dalam benak sudah tahu bahwa pola menu, profil menu harus Indonesia. Ya, itu salah satu. Dan memang kebetulan kali ini saya ditunjuk Seknek. Itu mulai Februari tahun ini 2023 tahun lalu ya 2022 mulai Februari itu kita konsep, saya menunjuk siapa nanti yang melaksanakan. Kebetulan itu di Kempinski, timnya Kempinski, tim kita masuk ke Kempinski. Kalau yang di WKWK adalah catering, kita minta MNN, kita juga mengadvise dalam food production ya, konsep-konsep menunya. Dan yang paling penting juga sangat didengar adalah saya minta setiap tasting di Bali mulai Februari itu acaranya November, setiap tasting semua bahan yang kita pakai harus dites pas pampres. Nggak mau nanti kita udah pakai kurang harinya dites, tahu-tahu fail kan udah berantakan semuanya. Resiko besar. Itu satu. Dan itu pertama kali saya event ada banyak presidennya yang cukup waktunya lama persiapannya dan memang bobotnya beda. Saya pernah APEC waktu SBY itu 36 presiden, tapi gaungnya itu gregetnya terus tidak mencekam seperti yang G20 ini kan laporannya banyak secara politik. Kan dulu kan enggak, seperti APEC kan enggak ada yang urusan politik ini enggak mau datang. Ya Obama enggak mau datang enggak jadi masalah. Ya kemarin memang tensinya juga agak ini ya dengan Rusia. Itu dilakukan terus menerus gitu. Polanya gimana, pola saja bagaimana. Ya, menarik isu tentang food safety ini ya. Tentunya menurut saya juga ini harus menjadi satu isu yang harus diperhatikan oleh semua para pengusaha, terutama rumah makan kuliner gitu ya. Bukan hanya karena
yang mengkonsum adalah kepala negara, tapi memang Itu itu semua. menjadi persoalan di Indonesia, how to deliver aspek safety di Iya, dalam food industri safety itu udah makanan. nomor 1. Iya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan nih untuk meningkatkan level itu? Ya memang masyarakat Atensi ya. Masyarakat tuh perlu juga bahwa masyarakat kita itu masyarakat nerimo. Misal Perai makan, racun. nah, bukan gitu. Misalnya habis makan rujak favorit gitu, terus terjadi sesuatu, Iya, waduh memang apa itu takdir. takdir katanya. Besok mari Kejadian lagi. balik mana? Iya, Karena seleranya itu. Dan ya itu perlu totaliter ya, iya, bahwa bukan dari pemerintah toh, Iya. dari masyarakat juga harus tahu. iya, Nah, apa itu makan di pinggirnya got juga bisa, kenapa iya, mau repot-repot gitu. iya. Tapi kan tidak sedemikian. Mm-mm. Banyak negara yang bisa kita contoh di sekitar kita saja, nggak usah jauh-jauh itu sangat dikontrol. Betul. Nah itu Singapura Hawker, Iya. Hawker tuh sudah jadi percontohnya Anthony Bourdain. Konsepnya dia membuka Bourdain Market di New York itu Pakai bahan pakemnya SOP-nya Singapura. Iya. Oke. Kebetulan teman-teman dia juga teman saya si Sito itu sekarang buka akhirnya. Gagal, Anthony udah meninggal, terus kebetulan ada investor bukanya di Times Square. Namanya Urban Hawker. Ya. Hainan chicken di bawah apa itu. Jadi konsep memperkenalkan ini sering ke kita ini kesalahkapraan. Wah harus bentuk restoran. Iya. Berapa biayanya? Iya. Market itu berapa? Kita jual nasi bungkus. Nasi bungkus itu $19. 2 protein, 2 sayur, sambal dan lain sebagainya. Kenapa? Ya nggak perlu servis gitu. Bayangkan kalau itu open restoran pakai menu yang 3 halaman, 4 halaman. Terus mesti melee, TikTok antara tamu, balak-balik. Iya. Itu cost-nya kan tinggi banget gitu. Nah, kalau ini udah bungkus, udah makan di meja juga bawa bungkusan itu di atas piring yang bisa disposable. Gitu. Simple, casual dan Otentik yang paling penting. Ya, Taste-nya harus otentik. Nah, bicara tentang otentisitas itu, seringkali ada diskusi tentang bahwa kita harus mendeliver otentik beneran, atau kita menyesuaikan dengan palet rasa dari. Palet rasa itu kuno. Itu kuno. Oke. Di Belanda itu ya itu. Sehingga kalau kita makan Indonesia itu mungkin ketemu 1-2 yang benar-benar concern dia. Yang lain sudah dianggap itu makan Indonesia di Belanda. Udah berlaku puluhan tahun. Terjadi pembiasaan. Iya, mengurangin sini, mengurangin sana kan bikin produksi makanan Indonesia itu kan ribet. Iya. Gitu. Nah itu yang harus kita kalau saya zaman sekarang 20 tahun terakhir ini saya bertahan pada authenticity. Karena kita nggak dikenal di dunia. Nah kalau nggak dikenal, kalau mau menciptakan lagi yang baru, kita harus memperkenalkan tradisi budaya kita ini yang kita pede aja gitu. Harus pede. Dengan rasa Indonesia itu. Komprominya kan cuma pedes. Iya. Soal nggak mungkin semua orang itu akan menyukai satu makanan gitu. Semua orang paletnya beda. Oke. Tapi kalau kita lihat sekarang misalnya di Australia, tola-tole pelayannya semua kepala rambutnya hitam semua. Di center, city center apa itu, begitu banyak masuknya faktor makanan Asia. Itu bisa-bisa 5 tahun lagi tambah parah lagi keadaannya. Makin Asia. Makin Asia. Iya. Jalanan dulu
ada jalan dekat Dixon Street yang seberangnya itu Spanish Street, sekarang Asia Street. Ya. Gitu. Ya. Jadi soal standar rasa, kita harus pede dengan rasa kita, otentisitas kita. Tapi tadi soal standar pengolahan, safety dalam perspektif itu yang harus kita Ya, food safety, cara apa pengolahannya. namanya? Sekarang kalau kita makan di pinggir jalan, airnya di mana yang cuci-cuci kan? Di India itu kalau kita makan minum chai sekarang itu, kemarin terakhir sebelum COVID saya ke sana bawa grup makan ke India. Chai, Ya. teh, itu cawannya gerabah. Ada mereknya, ada stemnya. Setelah minum saya balikin ke dia, oh usah, buang tong sampah. Oke. Recycle. Recycle. Desa bikin lagi. Jadi ekonomi itu muter terus Ya, gitu. sirkuler ya. Iya. Nah itu kan luar biasa. Dulu orang bilang kalau saya tur ke India itu ditanya terus sama teman-teman, ada yang sakit perut nggak? Ada yang buat lewat WhatsApp? Nggak ada, karena kita udah kurasi tempat-tempat makan itu. Ya. Otentik, harus menurut saya harus otentik. Ya kecuali kita buka restoran Indonesia di remote, di Midwest misalnya di Amerika yang orangnya juga nggak pernah tahu dunia, ya sudahlah, terserahlah Anda harus hidup ya karep-karepmu gitu. Ya. Tapi kalau the major kota-kota yang besar, apalagi Yang kalau punya interaksi dengan Indonesia iya, ya. atau sekarang interaksinya kan dari sosial media. Iya. Kita kan tidak hands on terus menerus. Iya. Ada sesuatu kita tahu dulu, tapi satu waktu lupa. Iya. Memang pintar tuh Google itu. Iya. Kita cek begitu, oh ya ini begini, ini solusinya Bahkan begini. sekarang dengan ChatGPT Om. Saya pernah Bukan penulis jadi penulis itu. Saya pernah nyoba ini, tolong buat resep soto yang enak gitu. Tuannya banyak. Dia bisa bikin resep soto dan apa namanya, bagaimana mengolahnya gitu. Nggak cuma bumbunya apa aja. Ya itu saya belum pakai itu. Chat GPT. Bukan LGBT. Chat GPT.